Inilah perbedaan pajak kendaraan di Indonesia dan Malaysia. Iklan SMK tahun 2012 viral lagi netizen. Kita ini dimiskinkan oleh pemerintah kita sendiri. Ini alasannya. IKN lebih cocok disingkat jadi ibu kota ngadi-ngadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu guys, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, mohon maaf nih, kemarin gue gak buat video guys, soalnya lagi sibuk guys, lagi sibuk di sini, lagi buat ini apa di depan rumah ini belum siap lagi, ya mau gimana lagi guys gitu ya, lagi buat ada pekerjaan di sini jadi sibuk gitu, mau buat video pun, aduh, jadi mohon maaf buat teman-teman semuanya. Oke guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral di Indonesia. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Inilah perbedaan pajak kendaraan di Indonesia dan Malaysia. Pajak mobil di Indonesia dan Malaysia rupanya memiliki perbedaan nominal yang cukup jauh. Contoh untuk pajak tahunan mobil Toyota Avanza di Indonesia berkisar di angka 3 juta rupiah. Sedangkan di Malaysia hanya 400.000 saja. Selain pajak tahunan, di Indonesia semua mobil wajib membayar pajak 5 tahunan. Sedangkan di Malaysia tidak ada pajak 5 tahunan. Kalau mau mutasi juga ada biayanya. Sedangkan di Malaysia gratis. Oh ya, mau balik nama juga bayar macam-macam. Penerbitan STNK baru 250.000, biaya BPKB baru 300.000, biaya TNKB 100.000, biaya surat mutasi 250.000. Eits, jangan lupa kena pajak 1% dari harga mobil. Terus kalau di Malaysia gimana? Biaya balik nama mobil di Malaysia mulai Rp70.000 aja. Sangat murah bukan? Kalau menurut gue sih nggak usah dibandingin deh, kalau pajak Indonesia dengan pajak di Malaysia. Bener guys, bener. Itu hari gue kan ke Bali. Ke Bali itu sebenarnya ada 2 tujuan. Yang pertama tuh gue mau ambil surat-surat, karena gue kan ambil mobil itu di Bali, mobil keretaku itu ambilnya di Bali gitu. Jadi niat datang ke Bali itu mau ambil surat-surat di Bali gitu. Ternyata sampainya di sana surat-surat gue belum siap guys gitu. Jadi Rotex dengan apa kalau di sini STN BPK kalau di sini ya di sini STN BPKB gitu, surat-suratnya motor gitu, kereta gitu, itu belum siap guys gitu. Jadi terpaksa gue balik dan gue dikasih informasi bahwa ada kenaikan pajak gitu, itu pajak mobil naik, pajak kendaraan bermotor naik, jadi semuanya naik sekarang. Kalau di Malaysia, aduh ya Allah ya Rabbi, gue bandingin kalau di Malaysia jauh banget guys pajaknya, tapi kondisi jalan di sini lebih teruk di sini daripada di Malaysia. Terus pajaknya tuh dikemanain gitu ya. Gue ketawa gitu. Gue lihat keadaan jalan itu gue ketawa. Sedangkan pajak mahal, tapi keadaan jalannya seperti ini gitu. Bener guys, bener. Terus pajak tuh jalannya kemana gitu. Kita ini pajaknya itu tertinggi gitu. Kok bisa jalannya tuh paling mungkin paling buruk gitu ya. Kita berlanjut aja guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Iklan SMK tahun 2012 viral lagi, netizen sebut satu negara kena perang. Keberadaan mobil SMK yang diklaim telah dipesan ribuan unit kerap menuai sorotan netizen. Sebuah video mengenai iklan SMK pada tahun 2012 viral lagi di media sosial. Postingan video yang dibagikan berhasil viral setelah memperoleh ratusan ribu view dan lebih dari 900 komentar. Sebagai informasi, SMK pernah mempunyai beberapa prototipe atau purwarupa, yaitu SMK Raja Wali, SMK Raja Wali R2, dan SMK Digdaya 1. Iklan viral memperlihatkan penampakan SMK Raja Wali.
Itu merupakan mobil SUV bermesin 1500 cc-nya yang diklaim menghasilkan tenaga sebesar 103 HP pada putaran 5500 RPM dengan torsi puncak hingga 145 Nm di 4100 RPM. Video turut menampilkan momen saat mantan Presiden RI Jokowi bertepuk tangan menyambut SMK Raja Wali. Sebagai pengingat, Jokowi pernah menjadi wali kota Surakarta dari tahun 2005 hingga 2012. Ia lantas memenangkan pilkada serta menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga 2014. Berkat SMK, popularitas Jokowi meningkat pesat sehingga ia dikenal secara nasional. Tak sedikit yang menilai bila SMK merupakan kendaraan politik Jokowi. Postingan iklan ditutup dengan kalimat dari Prabowo. Saya Prabowo Subianto, bangga atas karya anak bangsa. Hidup Jokowi! Perlu diketahui itu merupakan salah satu iklan Partai Gerindra pada lebih dari 12 tahun lalu. Lebih dari 10 tahun lalu, Jokowi pernah mengungkap bila pemesanan mobil SMK menyentuh ribuan unit pada produksi awal. Selang beberapa tahun, netizen lantas mempertanyakan keberadaan mobil SMK yang jarang ditemui di jalan. Video yang menampilkan kondisi pabrik SMK di Jawa Tengah yang cukup sepi juga menuai sorotan. Dari beberapa prototipe yang cukup cantik, SMK akhirnya mengeluarkan produk komersial berupa SMK Bima 1200 cc-nya dan Bima 1300 cc-nya. Ya, rakyat kita itu memang gitu ya. Gampang sekali untuk dibohongi gitu ya. Gitu-gitu, Presiden Jokowi itu dulu, ya mantan presiden itu, menang 2 kali guys. Kok bisa gitu, gua aja bingung kok bisa gitu ya. Udah jelas-jelas membohongi rakyat tapi kok bisa menang 2 kali gitu. Ini bukti bahwa masyarakat kita itu masih ya ditulis saja di kolom komentar ya teman-teman ya. Aduh ya Allah. Tapi gak apa-apa lah. Yang penting kita itu masih punya mimpi lah gitu ya. Daripada nggak punya mimpi sama sekali gitu ya. Proyeknya gak jadi-jadi. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini deh guys. Kita ini dimiskinkan oleh pemerintah kita sendiri. Ini alasannya. Yang pertama adalah kerakusan pejabat kita. Korupsi selama 2024 saja itu tembus 1.000 triliun. Itu yang ketahuan. Jika 1.000 triliun dibagikan ke 100 juta rakyat dewasa di Indonesia, maka masing-masing kita akan mendapatkan 10 juta rupiah. Yang kedua adalah pengelolaan BUMN yang tidak kompeten. BUMN yang mengelola seluruh kekayaan alam Indonesia dan bidang jasa seperti Pertamina, Mandiri, BNI, Telkom, dan lain-lain yang harusnya mampu menjadi tulang punggung APBN hanya mampu memberikan dividen 81 triliun. Bandingkan dengan satu saja BUMN Malaysia Petronas yang bisa menyumbangkan 123 triliun untuk APBN-nya. Bandingkan juga sumbangan BUMN tadi dengan cukai rokok sebesar 216 triliun. Bahkan perokok lebih berjasa kepada negara dibandingkan pejabat Indonesia. Yang ketiga, ketidakmampuan pemerintah. Pemerintah kita gagal menarik investasi luar yang memberikan lapangan kerja dan meningkatkan uang berputar di masyarakat. Ketidakpastian hukum, politik KKN, gangguan ormas, dan banyaknya biaya yang tak terduga menyebabkan investor luar takut berinvestasi di Indonesia. Contoh terbaru LG yang membatalkan investasi yang sudah mereka rencanakan di Indonesia sejumlah 126 triliun. Ini erat kaitannya karena keistimewaan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan otomotif BYD yang memberikan kemudahan import CBU atau 100% barang jadi yang membuat perusahaan Korea Hyundai merasa diperlakukan tidak adil padahal mereka sudah membangun pabrik di Indonesia. Dan masih ingat juga kan kasus tender kereta cepat yang membuat perusahaan dan pemerintah Jepang kecewa karena merasa ditipu oleh pemerintah Indonesia. Vietnam yang notabene negara komunis lebih menarik bagi investasi luar. Mereka bisa menarik investasi Apple sejumlah 15 miliar US dollar yang menyediakan lapangan kerja untuk 200.000 rakyat Vietnam. Yang terakhir adalah kebodohan rakyat 62 atau tepatnya warga 58 yang tidak melek politik, sosial, dan ekonomi yang akan selalu menjadi mainan dan pejabat korup dan oligarki. Jadi bagi kamu yang bilang siapapun presidennya, kamu akan tetap gitu-gitu aja. Ya benar, kamu akan tetap miskin dan dimiskinkan. Gimana nih? Mau komentar apa enggak nih guys? Maaf ya guys. Ada bunyi ayam tadi kan. Di depan banyak ayam. Tuh, ada lagi. Biasa guys di kampung gitu ya. Silakan tulis di kolom komentar guys tentang video yang tadi itu. Jadi baru-baru ini tuh viral guys di Indonesia itu banyak netizen Indonesia itu yang ngebandingin Malaysia itu dengan Indonesia gitu.
Ya dari segi korupsinya, dari segi pajaknya itu banyak yang di kolom komentar itu banyak tuh yang ngebandingin antara Indonesia dengan Malaysia gitu. Kok bisa gitu? Malaysia itu bisa kayak gitu. Kenapa kita nggak bisa gitu? Banyak yang berkomentar seperti itu di postingan-postingan para pejabat itu, guys. Sampai jadi trending topik di sini. Beberapa hari inilah gitu ya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya, guys. Ini dia, guys. IKN Ini dia, lebih guys. cocok disingkat jadi ibu kota ngadi-ngadi. Proyek triliunan, hasilnya paling cuman tiang pancang sama papan nama doang. Investor jadi mikir, gua invest proyek atau ikut MLM? Anjing, manajemennya parah. Antara nggak tahu ngapain atau emang niat ngulur-ulur. Birokrasinya ribet, duit belum ditanam udah disedot duluan. Komunikasinya buruk, suka ghosting dan isinya cuman janji-janji manis doang kayak lu ke mantan lu. Negara juga lagi ribet ngurusin utang, harga kebutuhan pokok naik, rakyat ngeluh tiap hari, tapi pemerintah masih sok, ambis bikin kota baru. Bro, prioritas lu siapa? Rakyat apa ego? Tolol. Dampaknya, rakyat cuma bisa nonton duit pajaknya lenyap buat proyek yang belum jelas. Jadi kapan? Lahan udah dibuka, hutan udah ditebang, warga udah direlokasi, taunya cuma di prank. Bangsat. IKN sekarang cuma cocok jadi tempat foto prewed, bukan tempat tinggal. Nggak ada listrik, nggak ada air, cuman ada mimpi dan para koruptor yang berkeliaran sana sini. Tag temen lu yang masih bela IKN mati-matian, suruh dia ngekos di sana seminggu, baru kita ngobrol lagi. Follow gua buat info menarik lainnya. IKN. Ada yang dengar kabarnya nggak? Soalnya di pemberitaan di TV-TV Indonesia sekarang itu lagi nggak mood kayaknya ya untuk memberitakan soal IKN. Soalnya udah nggak ada tuh. Nggak tahu ya kabarnya gimana tuh kayak IKN sekarang. Nggak ada kabarnya kayaknya. Gue lihat nonton TV-TV di Indonesia itu ya. Gue kan ada di Indonesia sekarang. Jadi gue sering nonton TV itu, nonton berita-berita di TV itu. Kayaknya nggak ada tuh yang memberitakan tentang IKN. Gimana tuh kabarnya? Buat kalian yang tahu kabarnya IKN, tolong tulis di kolom komentar ya. Kabar terakhir gimana tuh? Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.